Situasi ini baru akan berubah dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jemaatnya akan mengirimkan para mubalik ke seluruh dunia. Mari kita mulai perjalanan kita. Perjalanan ke Eropa. Perjalanan ke suatu benua menuju Islam. Selama 14 abad, orang-orang bangsa ini belum mendengar apapun tentang Allah, Islam, ataupun Al-Quran. Situasi ini baru akan berubah dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jemaatnya akan mengirimkan para mubalik ke seluruh dunia. Saya Arsalan Ahmad. Saya seorang mubalik jemaat ini dan saya ingin membawa kalian dalam suatu perjalanan. Suatu jenis perjalanan yang merupakan perjalanan para mubalik awalin di tanah Eropa. Saya sedang meneliti perjalanan bersejarah mereka tersebut. Saya ingin mengetahui siapa-siapa saja para mubalik ini yang melaluinya matahari Islam mulai terbit dari barat. उड़ाएंगे हम डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है नासिर की ताबीर बन जाएंगे जहर नफरत की अक्सीर बन जाए. Seseorang melihat di dalam mimpi bahwa setelah terjadinya suatu perang, ia berdiri di depan pantai Britania Raya, layaknya seorang jenderal yang menang, dan sekarang ia sedang berpikir apa yang akan dilakukan terhadap tanah yang telah ditaklukkan ini. Kemudian ia mendengar suara dari kejauhan, William the Conqueror, William the Conqueror, ya artinya William yang telah menang. Mimpi ini dilihat oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak lama sebelum perjalanan beliau ke Eropa. Beliau adalah putra Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah Ghulam-e Ahmad. Artinya pelayan sejati Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nubuatan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir zaman, matahari akan terbit dari barat. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa seandainya Allah Ta'ala mengajarkan saya berbahasa Inggris, maka saya sendiri yang akan berangkat dan bertabligh. Dan saya akan mengakhiri hidup saya dengan bertabligh, meskipun harus terbunuh. Beliau tinggal di sebuah dusun kecil, yang benar-benar terputus dari dunia. Tiada seorang pun tahu bahwa di mana kadian itu. Namun apa yang beliau lihat di dalam mimpi adalah bahwa di London, beliau sedang menangkap beberapa ekor burung putih. Meskipun dengan kondisi seperti ini, merupakan keinginan beliau agar Eropa harus berada di bawah panji ketauhidan ilahi. Kita lihat jelas bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak memiliki kekuatan duniawi. Benar sekali. Tidak pula kekuatan finansial. Namun beliau ingin bertabligh ke Eropa. Ya, sejauh yang beliau ingin lakukan, Allah Ta'ala telah memberinya misi tersebut. Telah memberinya kabar gembira, telah memberinya janji bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Hazrat Masih Maud alaihissalam melanjutkan misi ini dengan penuh keyakinan dan kepastian seperti ini. Beliau mulai misinya dan kemudian kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk hal itu. Saya ingin memperlihatkan kepada kalian keberkatan-keberkatan tersebut. Saya awali perjalanan ini di London. Awal penaklukan Eropa juga bermula di sini. Meskipun belum ada kekuatan material atau duniawi, namun mubalik pertama pun tetap dikirimkan. Pada tahun 1913, Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala an mengutus Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib radhiyallahu ta'ala anhu ke Eropa, di sini di London. Saat ini hanya perlu 8-9 jam perjalanan untuk sampai ke sini. Namun pada saat itu, bisa menghabiskan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib hanya mengenal London dari buku. Musim dinginnya, orang-orangnya, makanannya, semuanya baru. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa beliau mendapatkan kehormatan untuk menjadi mubalik pertama di Eropa.
Betapa luar biasa semangat Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib radhiyallahu ta'ala anhu ini demi menyebarkan Islam. Dan mengapa tidak? Karena beliau telah menghabiskan waktu untuk tinggal bersama dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Saya sedang mendengar salah satu pidato beliau. Untuk mencapai derajat kerohanian dan untuk mendapatkan kurub ilahi, sarana terbesarnya ada saat ini, yakni mengorbankan waktu kalian demi Islam, menyerahkan hidup kalian demi Islam, memberikan harta kalian demi Islam, mengerahkan kemampuan kalian demi Islam, menggunakan kecerdasan kalian demi Islam, mendoakan Islam dengan sepenuh hati kalian. Inilah sarana yang merupakan buah dari musim ini. Semangat beliau benar-benar menginspirasi saya. Dan saat tiba ke sini pada masa itu bukanlah perkata yang mudah. Situasi pada masa itu sama sekali berbeda dengan saat ini. Sekarang bangsa ini telah terbiasa melihat orang-orang dari negeri dan etnis yang berbeda. Namun dulu, hanya ada segelintir orang yang seperti itu yang bisa ditemui. Situasinya sangat sulit. Agama Kristen mendominasi. Pada kondisi seperti inilah Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib radhiyallahu anhu tahun 1913. Kondisi tempat beliau berasal pun juga luar biasa. Dikumpulkan donasi, Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu sendiri memberinya sejumlah uang dan Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu juga memberinya uang yang beliau simpan. Jadi seperti inilah yang terjadi. Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib radhiyallahu anhu berkata, ketika saya pergi, saya tidak punya sarana apapun untuk berpergian. Saya hanya punya sedikit uang untuk tiket ke sini. Inilah awal Islam Ahmadiyah di Eropa. Kaki para mubalik awalin meninggalkan bekasnya di sini selamanya. Berkat Allah Ta'ala selalu bersama mereka. Suatu kali setelah sampai di sini, ada yang baiat. Baiat pertama adalah oleh seorang wartawan Italia, Tuan Curio. Mr. Curio ne ki. Seiring dengan dibangunnya rumah misi di Eropa, maka pohon Ahmadiyah pun ditanam di Eropa. Rumah misi pertama di Eropa mulai dari bangunan kecil ini di London Start Street. Namun suatu bangunan yang secara resmi dirancang sebagai Masjid Jemaat Ahmadiyah di Eropa masih belum dibangun. Tidak ada tempat di mana suatu Allahu Akbar dapat dikumandangkan, di mana orang-orang bisa sholat berjamaah. Sekarang kemana saya akan pergi, juga ada matahari Islam akan terbit.